kosong. Akhirnya saya dipanggil oleh salah satu kakeknya. Saya masuk ke dalam, akhirnya kakeknya yang bercerita bahwa cucu saya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba dia seperti ini. Nah, akhirnya saya ngobrol dengan salah satu kakek tersebut, kakeknya seorang yang terpengaruhi. Saya bilang, kayak ini orang atau ini cucu kakek memang ini tidak normal. Benar, kata dia benar. Kok kamu tahu? Ya saya tahu bukan karena urusan tentang masalah batin juga ya, tidak. Nah di sini saya melihat oleh pandangan dohir pun sudah terlihat. Ciri-ciri orang terpengaruhi oleh gangguan jin itu sudah terlihat. Ya mungkin semua bisa lah. Nah akhirnya di situ saya berpikir, kok bisa ya jin yang negatif maupun yang positif. Saya juga menemukan sampaikan depresi, dia itu pernah mengalami atau punya keinginan menjadi tukang syariat ya. Sampaikan dia itu wirid, ya melampaui batas, akhirnya itu depresi. Dimasukin oleh tidak ada tiga ya, ada tiga. Jadi yang membuat depresi secara gangguan jin ya. Beda lagi kalau depresi karena tekanan ya. Kita membicarakan depresi karena gangguan jin. Itu. Punya satu pengalaman. Ya memang pengalaman itu saya pelajari lagi ya, Pak ya. Terkadang Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah, kan gitu. Ya. Nah, di sini kadang-kadang di pengalaman saya tuh menemukan hal yang gitu, saya kadang melirik orang tersebut. Dalam arti entah itu jin yang negatif, entah yang positif. Kadang kita tidak langsung merespon. Cuma dalam diri seseorang yang tanda-tanda dia terpengaruhi oleh gangguan jin itu sangat terlihat gitu oleh mata dohir pun terlihat ya. Karena kenapa? Kebanyakan identik kalau orang terpengaruhi oleh pengaruh jin tersebut, dia akan kebanyakan seperti kurang fokus, Wak. Ngelamun. Salah satunya ngelamun. Artinya bukan berarti dia ngelamun tuh memang kita menjudge dia tuh bodoh, bukan. Cuma di sini lebih identik orang yang ngelamun biasa dan orang yang ngelamun terpengaruh itu berbeda menurut saya. Karena kenapa? Kalau orang yang terkena pengaruh jin tersebut, dia ngelamun kadang-kadang tatapan matanya atau pandangan itu agak kosong, agak kosong. Beda dengan ngelamun yang memang yang tidak terpengaruhi ya. Jadi sini saya membahas atau menceritakan pengalaman karena pada salah satu tempat pas saya lagi silaturahmi, di situ ada satu orang yang memang duduk sendiri, Wak. Ceritanya nih, duduk sendiri dengan caranya tuh yang memang aneh menurut saya. Orang itu ya masih muda. Nah saya nggak interaksi, saya duduk, dia pun sama duduk, cuma dengan satu catatan, dia tidak interaksi ya. Saya pun tidak ngasih respon, saya tidak nanya segala macam. Nah udah gitu, ya memang pada saat itu saya melihat ini orang ini nggak sewajar gitu, nggak sewajarnya karena tatapan dia itu benar-benar kosong. Akhirnya saya dipanggil oleh salah satu kakeknya. Saya masuk ke dalam, akhirnya kakeknya yang bercerita bahwa cucu saya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba dia seperti ini. Nah, akhirnya saya ngobrol dengan salah satu kakek tersebut, kakeknya seorang yang terpengaruhi. Saya bilang, kayak ini orang atau ini cucu kakek memang ini tidak normal. Benar, kata dia benar. Kok kamu tahu? Ya saya tahu bukan karena urusan tentang masalah batin juga ya, tidak. Nah di sini saya melihat oleh pandangan dohir pun sudah terlihat. Ciri-ciri orang terpengaruhi oleh gangguan jin itu sudah terlihat. Ya mungkin semua bisa lah. Nah akhirnya di situ saya berpikir, kok bisa ya jin yang negatif maupun yang positif bisa mempengaruhi di sisi lainnya gitu, pemikiran manusia. Karena memang benar di situ yang mereka ambil pemikiran, Pak. Mindset pemikiran. Ya kalau kita kembalikan ke omongan Arab Ustaz, kalau memang orang itu mempunyai kesadaran, insya Allah tidak.
Cuma kembali lagi, kalau orang itu banyak beban, banyak tekan dan sebagainya dalam kehidupan, wallahu alam bisawab, yang dia jalani banyak ya tekanan, kadang-kadang dia cenderung lebih identik merenung. Kadang dari perenungan tersebut, dari lamunan tersebut, akhirnya dia bengong. Nah, di situ jin yang akan mempengaruhi sangat sangat gampang gitu lah, sangat gampang. Nah, pada akhir cerita tadi ternyata si kakek tadi ngomong, itu bisa tidak pengaruh jin yang ada di cucu saya ini bisa tidak dinormalkan kembali? Bisa, dengan satu catatan ya tadi, harus ke ahlinya kan gitu, harus ke ahlinya. Terus si kakek nanya, emang jin itu ada sababiahnya, seperti misalkan contoh kita kemana gitu kan tanpa permisi, tanpa ada bahasa yang memang baik, terus kita nyelonong, ya seolah-olah nggak terima ngikutin. Ada, saya bilang ada. Karena ya tadi semuanya kan sababiah, Wak. Ya. Sababiah. Terkadang kita kembali ke rasional dulu. Kita ketika ada orang lain yang tidak kita kenal, dia masuk nyelonong, seolah-olah kesannya kurang sopan. Makanya saya berharap untuk poin tadi, agar kita tidak terkena oleh gangguan jin yang negatif, maksudnya ya, minimal kita harus punya kesadaran diri di mana tempat, di mana kita lagi berada gitu, Pak. Itu. Ya mungkin saya menceritakan dari pengalaman saja ya, Pak ya, dari pengalaman. Karena apa yang Pak Ustadz ngomong itu sudah sangat jelas bagi saya gitu kan. Cuma tinggal kitanya yang memang harus punya kekuatan secara pikiran agar pikiran tersebut bisa kita kendalikan, bukan oleh pengaruh jin yang mengendalikan gitu. Ya mungkin itu aja, Wak, yang bisa saya sampaikan dalam isi pengalaman gitu ya. Terima kasih, Wak. Mungkin Ade ada pertanyaan atau gimana? Cukup. Gini, kan ada orang-orang tertentu saking lamanya terpengaruh tapi dia merasa tidak dipengaruhi, akhirnya pada saat semuanya melemah, fisiknya melemah, pemikirannya melemah, imannya melemah, pada saat itulah jin itu punya tugas untuk masuk secara penuh dan hingga membuat orang tersebut depresi. Nah, di saat depresi itu seumpama bisa nggak dinetralisir lagi itu, kira-kira tuh Pak Ustaz. Seandainya tidak bisa, harus berbuat apa? Seandainya bisa, umpamanya kan bisa, umpamanya kan berarti kan si ini harus dinetralisir dengan cara apa? Mungkin ya, mungkin Ustadz dengan pengalamannya, mungkin fakta-fakta di lapangan mungkin bisa pernah menemukan hal tersebut. Jadi masalah sampaikan kepada depresi, memang ada faktor juga dari gangguan jin ya. Jadi dari gangguan yang mungkin gangguan yang tidak wajar satu, ada juga yang terpengaruhi oleh jin. Dua, yang ketiga itu di lapangan saya juga menemukan sampaikan depresi, dia itu pernah mengalami atau punya keinginan menjadi tukang syariat ya. Sampaikan dia itu wirid, ya melampaui batas, akhirnya itu depresi. Dimasukin oleh jin. Tidak ada tiga ya, ada tiga. Jadi yang membuat depresi secara gangguan jin ya, beda lagi kalau depresi karena tekanan ya. Kita membicarakan depresi karena gangguan jin itu. Jadi bisa sampaikan depresi, bisa. Karena tadi yang udah dijelaskan sama Ade dan ya, bisa ketika mentalnya turun, jadi kesadarannya mulai menurun. Akhirnya kesadarannya diambil alih. Jadi untuk menetralnya ya emang lumayan juga seperti itu, lumayan juga. Jadi pertama cara untuk menetralnya ya mungkin kan kalau untuk tingkatan tidak sadar itu emang tidak 100%, dia mungkin 20% ada sadarnya. Kadang dia ingat sama temen gitu kan. Di posisi yang pertama
supaya orang tersebut bisa tenang dulu. Makanya harus dibawa oleh orang-orang yang dekat, dan orang yang mengobatinya juga harus bisa menenangkannya dulu. Setelah tenang, ya mungkin baru diatasi. Kalau saya di lapangan banyak menemukan ya, jadi macam-macam sih lah. Ada yang dibantu dengan obat juga, ya supaya ada obat penenang. Nah ketika sudah tenang tuh, ya baru diatasi dengan cara ya diruqyah atau dengan cara dikir. Dan kebanyakan dari waktu malamnya itu sering mandi. Sering mandi, pokoknya jam 12 ke atas itu sering mandi, dipandiin untuk menetralisir itu ya. untuk menetralisir. Kan ada istilah umum di masyarakat itu, maksud gangguan jin ini apakah kalau udah depresi itu kan, apakah pengacian atau bahasa umumnya sukma kita yang ke bawah, atau gimana itu, atau jin yang bisa memasukin tubuh seseorang? Apakah sukma dulu yang diambil, dibawa ke gunung, dibawa ke laut, atau dibawa ke gua, atau gimana itu Pak Ustaz? Sebenarnya menurut pengalaman saya itu dibawanya ke alam-alam astral. Ya bukan ya gunung seaslinya gunung, sebenarnya kan di alam-alam itu yang dibawa itu apa, asmanya atau apa namanya, sukmanya? Dia ada ya semacam itulah sukmanya. Kalau bahasa Sunda kan dia pengajiannya, sehingga tergeser terus dikuasai oleh dia. Dan hebatnya itu jin ya, jadi kadang gini, kita itu suka terkecohnya padahal dia itu jin bermain dalam memori orang tersebut. Banyak kalau orang-orang depresi terkena oleh gangguan jin, banyak kebanyakan apalagi kalau contoh-contoh yang depresinya karena wirid. Kebanyakan asma Al-Quran yang dia baca. Bentar-bentar ngaji, bentar-bentar dikir, jadi terkecoh kita. Wah ini jin beneran, jin Islam ini mah katanya, jin Islam. Kebanyakan terjadi seperti itu kan. Padahal si jin tersebut membaca memori yang ada dalam diri kita, sehingga apa yang kita hafal jadi bisa diarahkan oleh dia. Jadi kita terkecoh. Dan kalau depresi masalah wiridan, kebanyakan itu omongannya tinggi-tinggi. Jadi pakai di lapangan yang saya temukan seperti, awas ada malaikat Jibril katanya gitu. Awas ada malaikat Jibril datang, ada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kan dia bermain dalam memorinya. Mungkin gini, jadi proses daripada orang wirid dia ya sampaikan depresi, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya mungkin ambisinya terlalu besar. Pada saat itu ambisinya terlalu besar, ingin menjadi orang hebat, ingin menjadi orang sakti, sehingga wiridnya ya bukan dengan naluri tetapi dengan hawa nafsu, sehingga yang masuk ke dalam dirinya itu jin, karena hawa nafsu dialah yang memancing jin itu datang. Hawa nafsunya berarti koneksi dari hawa nafsu itu kan. Hawa nafsu, karena kan istilahnya gini, jadi kita tidak menyalahkan wiridnya ya, wiridnya ya benar, asma Allah, tetapi yang menjalankan wiridnya. Kalau wiridnya dibarengi dengan naluri, dengan keimanan, dengan lillahi ta'ala, itu jadi yang datang kepada dia itu berbentuk kemuliaan, keilmuan, dan pemahaman. Tetapi kalau sudah berlandaskan hawa nafsu, ingin sakti dan sebagainya, itu dikhawatirkan jadi jin-jin yang kurang baik yang datang. Seperti itu. Ini menurut Areden ini, tadi Ustadz sudah menjelaskan gitu, karena memori yang terganggu. Nah, dalam bahasa kita, dalam bahasa umum kan, pengacian atau sukma. Menurut Areden itu kan, mau terjadi seperti itu, bisa nggak itu dijemput sukmanya? Atau pengacian bisa nggak dijemput, dikembalikan ke memori orang yang terbawa itu? Ya mungkin menurut saya bisa saja kali Wak. Karena kenapa saya bilang saya
ngomong bisa saja ya karena mungkin kalau tidak ada yang bisa kalau dengan sesuai yang ahlinya. Karena saya pernah, ini pengalaman ya, ini Ya. berdasarkan unsur pengalaman saya. Mungkin sebagian juga pernah tahu lah tentang pengalaman tadi yang saya bakal ceritakan. Jadi memang salah satu dari hal tersebut kadang kalau dipikir secara logika itu sulit. Makanya pada saat itu saya berpikir, masa ada sih orang yang memang depresi oleh tadi ya, bukan oleh tekanan secara hal yang lain, tapi secara gangguan jin. Nah, di situ kata Uwa tadi menanyakan bisa tidak dijemput sukma yang dibawa oleh sosok jin tersebut. Kadang bisa, Wak. Bisa. Cuma mungkin kepada yang ahlinya. Iya. Karena saya pernah punya pengalaman, saya juga kadang di situ percaya tidak percaya, saya pernah menyaksikan langsung bahwa orang yang terkena gangguan jin dia tidak kontrol, Wak. Jadi dia tidak kontrol dalam arti pemikirannya tuh mungkin sudah dikuasai ya Iya. oleh pengaruh-pengaruh yang dibahas tadi tuh. Jin tersebut mempengaruhi pikirannya sehingga dia tidak kontrol, tidak sadar oleh dirinya sendiri. Nah, sesudah itu yang ahlinya ini sebenarnya dia tidak respon, dia diam saja, dia diam. Saya pikir kok ini orang terdiam gitu. Ternyata diamnya dia tuh mungkin dia mengambil salah satu sukma yang memang mungkin dibawa kemana gitu ya. Digeser tadi. Iya, dibawa oleh jin gitu. Apa misalkan lagi dibawa kemana, saya kurang paham juga. Cuma anehnya ketika itu mau dijemput, setelah datang dia bilang, yang ahlinya itu, yang ahli yang bisa ngambil sukma mungkin, awas, kasih jalan, mau datang. Ya, namanya kita kan secara pribadi mata ini tidak bisa terlihat. Makanya, wah, masa sih? Ternyata begitu, nih masuk, bener. Pas bahasa masuk, orang yang tadi terpengaruh itu seolah-olah dia menyadari, dia tuh sudah kembali gitu. Akhirnya dia sadar. Nah, di situ saya berpikir, oh berarti ada hal yang seperti ini gitu. Yang memang pikiran saya tidak nyampe untuk memikirkan. Ternyata kalau kita berbicara luar daripada pikiran yang kita pakai, oh iya benar. Ya mungkin keyakinan, Wak. Lebih arah ke keyakinan kalau menurut saya. Karena saya bilang itu bisa karena saya menyaksikan langsung. Bisa. Nah, bahkan di situ akhirnya saya punya ini ya, punya pengalaman lagi ke diri nih. Nah, saya pernah punya pengalaman diri saya nih seperti keluar, arti keluar mimpi. Saya mimpi. Saya mimpi saya jalan di tempat yang memang itu gelap gulita, banyak pohon-pohon. Ya kan saya jalan. Tapi saya sadar bahwa saya ini lagi tidur. Kamu menyadari ya, Menyadari lagi tidur. saya lagi tidur, cuma itu apa perjalanan tersebut saya apal gitu ya, apal. Nah, ketika saya sadar kembali, mungkin saya berpikir ke diri, apakah ini yang dinamakan sukma tadi itu? Makanya saya untuk pribadi diri saya yakin itu bisa ya. Bisa menurut saya pribadi ya itu bisa. Tapi harus sesuai dengan ahlinya gitu. Karena kalau tidak dengan ahlinya susah juga, Pak. Iya. Susah juga. Ya saya bilang tadi, biar tidak ada kesalahpahaman dalam arti cara untuk membahasakan yang mempengaruhi dengan ini, yang penting ke ahlinya. Biasa kan kita di sini saya pernah orang tua dulu dipanggil dia apa namanya? Apa namanya itu? Tempat menanak nasi Kenceng dipanggil orang tua. Mungkin kan kembali lagi ya. Apa itu cuma alat atau syariat atau gimana ya? Mungkin media lah menurut media. Karena kalau kita pikir secara ya mungkin orang tua dulu ya. Balik. Mungkin leluhur kita dulu metodenya manggil di gentong. Ketika orang tersebut tidak sadar, kadang-kadang orang tua dulu memanggilnya di gentong kan gitu ya. Gentong ya Pak Ustadz ya. Ya mungkin itu hanya metode. Karena kenapa? Kalau kita pikirkan, masa iya sih manggil yang kayak gitu harus ibarat dalam gentong kosong dipanggil gitu kan namanya. Sebenarnya kan tidak bakal nyampe pikiran kita. Makanya kita kembalikan ke
keyakinan. Karena kalau udah berbicara tentang keyakinan, tidak ada yang tidak mungkin. Ya mungkin orang tua dulu kenapa pakai metode gitu supaya gampang dipahami, mungkin gitu, mungkin menurut saya gitu. Ya, kita kembali ke Ustadz. Tadi kita berbicara panjang lebar masalah alam jin, misalnya ini yang ini kilas balik aja, supaya sedikit pengetahuan buat kita semua, apa sih pengenalan alam jin itu? Maksudnya alam jin itu bagaimana, sama nggak alam jin itu sama alam manusia itu sama nggak gitu perkiraan? Enggak, Pak Ustadz? Jadi antara alam jin dan alam manusia ya sama sih, ada kehidupan juga. Jadi di alam jin ada kehidupan, ya. Dalam kita pun ada kehidupan. Bahkan kan ada yang pernah menceritakan ada yang berbentuk kerajaan-kerajaan, katanya pasar juga ada. Ya emang benar ada. Ada. Jadi hebatnya alam jin juga kalau ingin menampakkan dirinya ke alam kita, dia itu harus tirakat sama. Jadi harus ada keahlian, ada keilmuan supaya jin tersebut bisa tembus ke alam kita. Sama berarti ya, manusia juga harus gitu ya. Atau sama seperti manusia, kalau manusia ingin tembus ke alam jin, ya juga kan harus ada tirakat juga. Ya gitu. Jadi jin-jin yang masuk ke alam kita, dia itu mempunyai satu kelebihan. Tetapi kalau dayanya, kekuatannya lemah, masuk ke alam kita, dia itu tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Tetapi kalau kekuatannya udah besar, ya mungkin benda pun bisa tergerakkan. Benda bisa tergerakkan. Makanya gerakan-gerakan dari alam jin ke alam kita itu harus keras. Berarti bisa ada persekutuan antara jin dan manusia gitu. Dalam hal keilmuan gitu ya. Banyak ada. Gitu. Dalam kehidupan ada. Nah, jin juga untuk kan daerah-daerah mungkin ada nggak daerah tertentu, ini dikuasai alam jin, angker atau gimana? Ada nggak perkiraan kayak gitu? Ada. Biasanya kan kalau sudah mencakup ke dunia-dunia jin dalam segi kerajaan, saya juga kan pernah mengobati, menyerahati seseorang. Ini cerita ya. Cerita pengalaman. Jadi dia membicarakan siluman kadal. Siluman kadal. Awalnya seperti apa? Jadi kan ada teman, dia kan di pabrik iseng tadinya menemukan kadal yang cagak dua ininya, buntut ekornya cagak dua. Terus dia urusi, karena kan namanya juga kok nggak normal ya, aneh diurusi oleh dia. Udah 2 tahun. Terus dia itu nikah. Pas dia nikah tuh, jadi ada tetangganya, keluarganya itu kesurupan. Itu kesurupannya sampai 3 hari. Kesurupan siluman kadal. Jadi udah berobat ke sini ke situ. Terus saya didatangkan juga. Pertama saya didatangkan, alhamdulillah sembuh. Selang 3 jam dipanggil lagi. Saya rukyah lagi, sembuh. Malamnya saya dipanggil lagi, sembuh. Besoknya dipanggil lagi. Terus saya bingung, saya tapakur apa sih ini? Saya minta petunjuk lah, petunjuk kepada Allah. Terus saya dapat dalam firasat hati saya. Jadi suruh dihadirkan teman saya itu. Karena kan waktu kesurupan si teman saya tidak hadir. Jadi keadaan itu waktu sembuh, saya minta kepada keluarganya supaya menghadirkan, coba datangkan. Setelah didatangkan, itu langsung surupan lagi. Dia marah-marah. Ternyata dia itu sudah suka kepada temannya. Itu cinta gitu. Cinta. Tinggi. Gitu. Terus disitulah saya mencari info lagi, mencari petunjuk lagi kepada Allah. Saya harus bagaimana ya Allah, gitu kan.
terus firasat dalam hati saya ada sesuatu yang sudah ada dalam teman saya. Ada sesuatu. Ternyata setelah saya berkomunikasi dengan jin itu, saya berkata, Jin, kamu tidak mau pulang, saya sudah tahu karena ada sesuatu. Terus jin kada itu ngangguk-ngangguk gini. Terus kata saya, sudah, ntar saya balikin punya kamu. Tapi awas kalau sudah dibalikin jangan kembali lagi, dan ngangguk-ngangguk. Ya saya respon aja ya, tangan saya respon. Jadi dihadirkan, jadi kontak sendiri tangan saya bergerak set, kayak film-film itu Terus kayak mengeluarkan sesuatu terus saya kasih kepada dia langsung tes, nggak ada. Ternyata ya mungkin kalau dikatakan mustika itu mustika kadalnya. Jadi kalau dia mustikanya tidak kembali, dia tidak punya kekuasaan di kerajaannya. Itu seperti pusakanya. Itu pusakanya. Jadi kekuatannya ada dalam pusaka tersebut. Kalau pusakanya nggak dibawa balik ini, jadi dia itu tidak punya kekuasaan. Ternyata di situ. Tapi alhamdulillah setelah dikembalikan ya sampai sekarang tidak kembali lagi, tidak terjadi lagi seperti itu. Ya, emang kalau berbicara tentang jin ya jadi macam-macam macam-macam itu bangsa-bangsa jin. Ada juga kan jin yang baik, ada juga jin yang tidak baik. Tetapi kalau untuk kita selaku spiritual tetap kita tidak boleh berinteraksi dengan jin walaupun itu jin yang baik, karena kalau kita interaksi atau berhubungan atau kadang menyatu dengan kita kalau berbentuk jin, dia itu sama, jin itu kan makan minum, harus dikasih makan ya, walaupun tidak dikasih makan sebenarnya tidak disadari oleh kita, dia makan bersama dengan kita, ikut jadi kita makan, jadi ampasnya apa hawanya ya dia serap intisarinya, karena walaupun dia jinnya jin baik tetap dia itu menyerap sari makanan dari tubuh kita. Nah kalau gitu untuk antisipasi itu supaya kita tidak didekati atau tidak diganggu, itu adakah cara-cara khusus atau yang cara-cara umum lah? Ya pokoknya gini aja jadi kan kita sesuai dengan anjuran agama ya Jadi istilahnya kalau kita keluar rumah kita berdoa dulu sesuai dengan anjuran, kita berdoa kepada Allah supaya kita dilindungi. Kan dilindungi tersebut kan ya mencakup kepada jin juga. Takutnya kita melewat ke tempat-tempat yang kosong, ya kita ucapkanlah assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu dalam anjuran kita gitu kan. Jadi intinya ya kesopanan kita itu. Kalau tadi itu kencing, kalau kebelet amat mah ya masih muncak bahasa Sunda mah numpang nyingkir ya, atau apa ya, numpang ingin kencing gitu, numpang apa itu juga sama adat kita, karena kita tidak tahu wilayah tersebut. Terus yang keduanya, jadi supaya tidak kita dipengaruhi oleh jin seketika kita wirid, jadi hilangkanlah ambisi-ambisi ingin sakti, ingin hebat. Karena kan tadi walaupun ayatnya sama, Al-Quran yang dibaca, wirid yang dibaca, tapi kalau sudah dibarengi dengan hawa nafsu, itu yang datang adalah jin. Dan satu lagi, tapi nggak apa-apa, agak lama nih. Iya, terus semakin panjang semakin enak. Jadi supaya kita bisa mengetahui di diri kita ini apakah ada jin atau tidak. Kalau berbicara khodam ya, khodam kita jin apa tidak, itu sebenarnya mudah. Ya mudah bagi yang tahu sih. Jadi yang pertama gini sebenarnya kekuatan Allah itu cepat kalau kita yakin, cepat datangnya, cepat pertolongannya, tetapi lambat kalau kita tidak yakin. Pertama gini dulu, kita jangan mengakui dulu apa yang kita punya dalam keahlian kita. Artinya jangan membenarkan. Kalau kita ingin mendeteksi ya, misalkan kita punya keahlian ya, saya ingin tahu ini yang mendampingi saya atau dalam tubuh saya jin apa tidak, gitu. Pokoknya jangan dipertahankan. Jadi walaupun sudah punya kelebihan, jadi lepaskan dulu. Anggaplah kita tidak punya apa-apa. Setelah kita lepaskan, dalam arti kita nol,
kita tidak mengakui, walaupun ya dalam sehari-harinya kita itu ada kekuatan. Misal kalau ingin tahu di diri kita ada jin atau tidaknya, kita lepaskan dulu. Jadi apa yang kita punya kita lepaskan, berbentuk ilmu, kekuatan, dan yang lainnya kita lepaskan. Ya seolah-olah kita itu tidak punya apa-apa, tidak daya, tidak upaya. Nah, selepas itu baru kita pasrahkan kepada Allah. Angkat dua tangan kita gini kalau prakteknya. Ya orang-orang kebatinan ini sudah bisa menguasainya. Kalau orang-orang kebatinan kan sudah ada pengalaman. Nah, tapi kalau orang-orang yang belum masih awam agak sulit juga. Ini untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan mungkin. Jadi ingin tahu mendeteksi diri saya ada jin atau tidak. Jadi ini, angkatkan dua tangan kita. Seketika kita sudah tidak mengaku kemampuan kita, kita minta kepada Allah dengan keyakinan Allah itu maha bisa dan maha kuat. Dengan cara kita aja, bahasa kita, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, atas izinmu ya Allah, apabila ada gangguan atau unsur jin yang mempengaruhi saya, mempengaruhi jiwa saya mohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Itu kalau ahli-ahli batin otomatis akan ada refleks sendiri. Di refleks itu kita ikuti aja. Kalau interaksinya dengan batin kita tidak merasa nyaman, jadi merasa ada yang keganggu atau merasa diri kita tiba-tiba ada emosi, itu faktor jin. Atau pokoknya tidak nyaman aja hati kita, tidak nyaman, itu ada faktor jin. Maka seketika kita minta kepada Allah supaya dikeluarkan, ya bisa dengan gerakan refleks tersebut ikuti. Jadi si jin itu akan keluar menampakkan keasliannya seperti itu. Tapi syaratnya satu, jangan diakui terlebih dahulu kemampuan kita. Kita kan ingin tahu kemampuan kita dari jin, apakah dari energi wirid atau karomah seperti itu. Mungkin cukup ya obrolan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.